Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video kuliah Geologi Indonesia. Kita melanjutkan materi kemarin yaitu tentang geologi Palu ya. Sekarang saya akan membahas tentang gempa dan tsunami Palu tahun 2018. Jadi, gempa bumi Palu itu terjadi pada 28 September tahun 2018 pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, pada waktu tersebut terjadi gempa bumi yang hiposenternya itu terletak 76 km di sebelah barat daya kota Palu. Setelah itu beberapa menit kemudian terjadi gelombang tsunami yang menghantam Palu ya dengan ketinggian 3 sampai 4 meter ini. Nah, itu jarak dari gempa bumi dengan tsunami itu hanya sekitar 4 belum tidak sampai 5 menit, mungkin 4 menit ya. Nah, kemudian selain tsunami tadi itu gempa dari Palu ini juga menghasilkan likuifaksi, di mana eh, tanah itu kehilangan sifat padatnya. Jadi kepadatan tanah itu bisa hilang dan tanah itu bersifat seperti cairan, seperti liquid gitu ya. Itu terjadi karena apa? Eh, tanah itu yang ada di permukaan itu bercampur dengan apa namanya dengan air tanah yang air tanah yang dangkal gitu ya karena terguncang oleh gempa tadi. Nah kemudian tadi ya likuifaksi terjadi ya, kemudian tsunami-nya itu cukup menghebohkan karena jarang ditemukan di Indonesia ya, terutama ada tsunami yang terjadi akibat sesar geser. Umumnya apa gempa itu terjadi karena ada displacement ya, ada pergeseran sesar, biasanya sesar naik ya, yang mengakibatkan volume atau kolom air laut itu dia mengalami perubahan secara tiba-tiba. Jadi kalau ada sesar naik ya, maka dia akan terdorong sehingga kolom air itu kan terdorong ke atas, dan ketika tadi ada riak kecil tadi itu akan terdorong oleh angin ya, sehingga menjadi gelombang yang besar. Nah, tapi di sesar geser kan harusnya tidak ada karena dia pergerakannya kan geser seperti ini ya. Kalau naik memang ada, nanti akan ada perubahan volume, tapi kalau bergeser itu kan relatif tidak ada perubahan di kolom air gitu ya. Nah, tapi dia terjadi di tsunami ini di Palu ya. Sehingga muncul dugaan sumber tsunami itu sebenarnya dari mana? Nah, ada dua dugaan. Yang pertama itu dari sebelah utara atau di luar Teluk Palu, dan ada juga yang berkata dia atau berpendapat bahwa tsunami itu berasal dari dalam Teluk Palu. Nah, ini adalah peta dari epicenter dari gempa bumi ya, menurut apa ini ya, epicenternya itu di sini ya, barat daya. Apa ini di sini di utara ini, barat daya kota Palu, barat daya di sini. Nah, di situ ada yang bilang di sini. Kemudian adalah ada juga delineasi sesar Palu Koronya ya. Diduga seperti ini, dia melewati Teluk Palu, bergeser sedikit ke arah timur, kemudian membelok ke utara. Epicenternya ini di sini ya. 7,5 skala magnitudo. Ini menurut Syamsidik dan kawan-kawan tahun 2018. Nah, kemudian di sini ada tidal gauge ya, atau pengukur pasang surut atau gelombang ya, pengukur apa ya, alat ukur pasang surut laut gitu ya. Di situ ada di Pantoloan. Nah kemudian ini adalah gempa-gempa bumi ya, main shock, gempa bumi utama dan aftershocknya. Nah ini dari berbagai sumber ya, ini ada yang Harvard, ada yang GFZ, dari GFZ. Nah dia di sini di main shocknya di sini. Ya. Kemudian
vokal mekanismenya adalah geser ya, bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian gempa aftershocknya atau gempa susulannya itu banyak terjadi ya dengan mekanisme yang hampir sama, relatif geser daerah Palu ya, seperti ini. Ukurannya ini menunjukkan magnitudo, jadi yang cukup besar itu di sini, cukup besar, sesar geser. Jadi memang sesar geser yang terjadi. Nah, kemudian ini adalah tadi ya rekaman tidal gauge atau tide gauge ya, yang mengukur pasang surut tadi ya. Ini yang tadi berada di pelabuhan Pantoloan, ini datanya dari PIG. Kita bisa lihat waktu gempa itu di sini jam 10 lebih 3 UTC. UTC itu Universal Central Time ya. Jadi di UTC itu berarti di waktu Greenwich ya. Kalau mau dibawa ke waktu Indonesia berarti ditambahkan WIB, berarti ditambahkan 7. Kalau WITA tambahkan 8. Berarti ini ada 10 jam 10 pagi ya di sana. Ditambahkan 8 jam, berarti jam 18.03. Nah, kira-kira di 18.03 waktu Indonesia Tengah jadi gempa bumi. Kemudian beberapa menit selanjutnya ya, di sini hanya 5 menit ya. 5 menit muncul ini gerakan kenaikan ya, ada kenaikan. Ada kenaikan sedikit, kemudian ada ya kenaikan sedikit, kemudian ada surut yang besar ya, ada ini ada ya, ini gelombang masuk ya. Kemudian di sini ada tinggi gelombangnya, kita bisa lihat dari sini minus 2 sampai berapa ya, 2 plus 1,7 ya, 1,7 positif. Jadi tinggi gelombangnya sekitar 3 meter ya, dari amplitudo minimum dan maksimum dari tide gauge-nya ini. Nah, ini dipakai sebagai ketinggian ketinggian si tsunami-nya. Jadi tadi mengalami ini surut, terus datang si ini gelombangnya. Nah, dari interval yang pendek ini ya, diduga ya sumbernya itu dekat ya, mungkin di dalam Teluk Palu menurut Frederick dan kawan-kawan tahun 2019. Kemudian ini sama ya, ini main shock dan after shocknya. Ini kembali ini adalah hasil-hasil kerusakannya ya. Ini ada kapal yang bisa terbawa sampai ke naik ke daratan. Ini daerah yang mengalami kerusakan ya, akibat tsunami, kita bisa lihat di sini. Kemudian ini likuifaksi, terjadinya likuifaksi ini di sini ya. Warna titik-titik warna merah itu adalah kejadian likuifaksi. Kita bisa lihat ini ya, ada sisa-sisa lumpur ya, ini ya, lumpur yang mengering itu kan akan membentuk rekaan seperti ini. Nah, kemudian likuifaksi juga mengakibatkan ini, lihat pipa-pipa yang tertanam itu tuh karena tadi tanah itu bersifat seperti air ya, sehingga dia pipa yang ada di dalam permukaan itu dia mengapung keluar gitu ya. Kita bisa lihat di sini dia mengapung, ada di luar ya. Ini banyak sekali ya di sini ya. Pipa-pipa yang tertanam itu dia mengalami itu. Nah, kemudian ya muncul juga ini sand boil ya, atau semburan ya, semburan pasir gitu ya, pasir yang menyembur karena ada ini sand boil, kayak mat volcano ya, kayak gunung lumpur gitu ya. Nah, ini muncul semburan yang mengakibatkan ini di pinggir jalan ini ya, sisanya ada di sini. Nah, kemudian sebenarnya dari mana itu dugaan tsunami itu terjadi karena apa? Nah, ini bisa kita lihat dari sini ya, ini adalah citra satelit ya, dari beberapa daerah di sini di sekitar Teluk Palu sebelum dan sesudah gempa bumi. Kita bisa lihat di sini ini
itu September, 27 September, ini Oktober tanggal 1. Nah, September berarti sebelum gempa bumi, sehari sebelum gempa bumi. Ini setelah gempa bumi. Kita bisa lihat terjadi perubahan ya di sini ya. Ada perubahan di depan sini, ada bagian yang hilang. Ini juga sama. Kemudian di sini yang gambar E ya, ini berarti letaknya di sini ya. Ini sebelum gempa bumi, Februari tanggal 20, ini Oktober tanggal 1. Kita bisa lihat ada bagian yang hilang di bagian depan sini. Dan lain-lainnya juga bisa kita lihat ya. Yang kemudian yang besar-besar ini seperti ini, gambar F, dia juga besar hilangnya ya. Ada bagian yang hilang. Nah, hilang ini kenapa? Nah, di bagian bawah itu, ini adalah foto yang diambil dari pesawat ya, Lion Air kalau nggak salah itu, Lion atau Batik, saya lupa itu ya, oleh penumpangnya itu ya. Dia menangkap ini ada gelombang itu ya, white caps di Teluk. Nah, jika dibandingkan dengan ini ya, dengan terjadinya perubahan pantai ya di sini ya. Nah, berarti itu adalah kemungkinan yaitu tsunami itu berasal dari situ. Ini ada di lokasi E ya ini. Dia menyorot ke lokasi E ini. Nah, dia muncul di sini ya. Ada riak warna putih ini. Ini kemungkinan adalah gempa atau bukan gempa. Ini adalah apa ya? Awal tsunaminya, gelombang tsunaminya itu. Nah, kalau seperti itu dia berasal dari mana? Nah, kemungkinan dia berasal dari longsoran ini ya. Akibat material yang hilang ini kemungkinan dia longsor, ini kan di E ya, di E sama F itu kan besar ya. Nah, kemungkinan dia longsor sehingga mengakibatkan adanya ini gelombang akibat ya ada perubahan kolom air yang tiba-tiba gitu kan. Karena ada tambahan material yang longsor ke bawah sehingga kolom airnya kan berubah sehingga mengakibatkan ini ada gelombang yang muncul. Dan kemudian kalau dia terkena angin jadi besar ya. Ada dua ya di E dan F sehingga kemungkinan tsunami Palu itu terjadi karena sumber yang banyak atau multi source, tidak cuma satu sumber gitu ya. Karena di bagian ini banyak yang longsor ya di mana-mana ini ya. Bagian B juga ada longsor, bagian A ada longsor, yang paling besar itu yang di sini ini sama F dan terlihat dari jendela pesawat ya ini. Nah, jadi kan waktu gempa bumi Palu itu kan sempat ada pesawat yang berhasil take off ya. Nah, ini penumpangnya ini memoto ini, memotret bagian pantai karena dia melihat ada putih-putih ini ya di tengah ini. Nah, ini mungkin adalah awal mula dari si tsunami itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya ini adalah batimetri Palu. Nah, kita bisa lihat dari sini ada fitur seperti sungai ya di bawah laut. Ini yang memiliki kelurusan ya, kelurusan dari dalaman ini itu adalah diduga adalah kelurusan si sesar Palu Koro. Nah, ini seperti sungai di ya seperti alur sungai di darat ya, tapi ini di bawah laut ya. Nah, terus ada yang lurus ini. Nah, ini diduga adalah kelurusan si Palu Koro. Nah, kemudian dari ini diambil setelah gempa bumi ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada ini ada fitur seperti apa mahkota longsor ini ya. Dan ada material yang di bawahnya yang terakumulasi terlihat di sini. Nah, ini dugaannya seperti itu. Kemudian ada lagi di sini. Ya, kalau di zoom ini bagian ini ya di dekat situ. Di sini ini juga terlihat ada dugaan ini mahkota longsor gitu ya. Ini mungkin yang di sini. Nah, ini mahkota longsor ini yang di sini. Mahkota longsor. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah berdasarkan data batimetri bisa dilihat dugaan bahwa terjadi longsor bawah laut yang mengakibatkan tsunami di Palu itu cukup mungkin ya terlihat dari sini. Jadi tsunami Palu bisa jadi
diakibatkan oleh longsor bawah laut yang terjadi beberapa tempat, sehingga terjadi gelombang di beberapa tempat yang mengakibatkan tsunami karena terakumulasi, dia bergerak semua ke arah Palu ya, sehingga dia karena ada akumulasi dari beberapa sumber gitu ya, sumber gelombang beberapa bergerak dan terakumulasi, bergeraknya ya kan ke segala arah ya, tapi ketika dia superposisi sehingga jadi makin besar dan mengakibatkan tsunami di Palu. Ya mungkin seperti itu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.